Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Kelas 10 IPS ya. Iya. Nabil, kenapa Nabil tidak hadir nih? Nabil sakit. Sakit. Ikan dulu yang digulung, coba dikancingin nih. Dikancingin lagi. Oke. Buku-buku yang berserakan coba dirapihkan. Nah, tolong dirapihkan ya. Buku-buku yang berserakan. Sudah dirapihkan, sudah siap. Berdiri. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran ekonomi hari ini, sebaiknya kita berdoa agar dimudahkan dan dilancarkan pelajaran hari ini. Baik, doa mulai. Pertemuan selanjutnya sebelumnya apa? Tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat gak? Apa itu produksi? Apa itu konsumsi? Apa itu distribusi? Siapa yang masih ingat? Ayo, angkat tangannya. Silakan. Mengirimkan barang dari produksi ke konsumsi. Mengirimkan barang dari produksi ke konsumsi. Ada lagi? Produksi apa? Kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan menghasilkan Barang dan jasa. barang dan jasa. Kemudian Menghabiskan dan menggunakan satu barang dan jasa. untuk menghabiskan dan memanfaatkan barang atau jasa. Oke, kita lihat videonya ya. Ikan sarden. Ini proses apa? Produksi. Ya. Analisis. Kemudian ini siapa ini? Rehan bukan? Fahri bukan itu? Bukan ya? Nah, kemudian ini apa? Distribusi, Distribusi. Melalui apa itu? transportasi, transportasi, Transportasi. Apa ini? Harga ikan sarden naik. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok bisa naik? Karena? Kenapa? Kok bisa naik? Kenapa bisa naik gitu harganya? Faktor apa? Faktor apa aja yang menyebabkan bisa naik? Gimana anak-anak bisa lihat kenapa sih barang sardennya itu bisa naik? Nanti bisa dilihat di sumber-sumber ya. Bisa dilihat dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi kalau sebelumnya kita tadi pertemuan sebelumnya kita mempelajari distribusi, konsumsi, produksi ya, produksi, kompetisi dasar. Kita mempelajari tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian bagaimana menentukan harga di pasar. Kemudian indikatornya ada, anak-anak bisa mendeskripsikan KIKD-nya. Kemudian diskusi dapat menjelaskan seperti yang tadi Bapak bilang, pengertian tentang permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, permintaan dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sampai sini ya, paham ya? Oke. Apa sih permasalahannya? Nah, kemudian nanti anak-anak bisa mendiskusikan. Diskusi nanti Bapak bagi kelompok. Ada beberapa kelompok yang Bapak bagi, nanti bisa diskusi di sana. Ya, diskusi antar kelompoknya masing-masing. Ya. Jadi nanti diskusinya setelah diskusi akan presentasi per kelompoknya masing-masing. Jadi digantian. Ya. Yang terakhir
setelah nanti berdiskusi masing-masing, presentasi, kemudian yang terakhir akan ada review, tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang aktif dalam kelompoknya, nanti Bapak beri hadiah apa nih? Seblak mau nggak? Mau nggak seblak nih? Mau nggak? Nah, jadi Bapak kan ini ya, usaha seblak. Nah, boleh ya? Ada yang mau seblak nggak? Angkat tangan. Iya, beda sebelah. Supply permintaan. Ada yang masih ingat nggak? Masih pernah SMP pernah ini ya, pernah belajar ya? Pernah nggak SMP permintaan penawaran UPS? Pernah juga? Masih ingat nggak dulu SMP? Rp22.000 dan cabai merah besar Rp29.000 per kilogram. Kenaikan harga ini menyebabkan cukup tinggi. Sejumlah pedagang mengaku lonjakan harga disebabkan cuaca buruk yang mempengaruhi hasil tanaman cabai di tingkat petani. Menurut signifikan Amatan video ini, apa yang kalian temui? Apa? Kenaikan harga? Ada lagi? Siapa lagi? Ada lagi yang bisa melihat apa permasalahannya selain kenaikan harga cabai, kemudian cuaca buruk, permintaan tidak sesuai dengan jumlah cabai. Betul. Bapak sudah masukkan, tinggal menentukan kelompoknya masing-masing. Oke? Siap? Siap? Kita hitung ya. 1, hitung bersama ya. 1, 2, 3. Kelompok 1 Muhammad Fahri, Aprilia, Bayangan di sini. Ya, kelompok 1 sini, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Tidak bisa, udah ditentuin. Ya, emang kenapa mau kelompok ikut? Oh, kamu salah dengan cermat materi buku dengan sumber-sumber lain yang relevan. agar dapat terus Berarti sudah selesai belum? Belum. Nanti yang lagi nggak? Baru lagi. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Di home. Udah belum ini home nih? Mas Agus. Mas Agus. Wipi sejahtera. Kelompok. Coba perhatikan semua ke sini. Kita perhatikan dulu semua. Semuanya berdiri. Silakan berdiri. Kita meeting berdiri. Silakan. Pusing-pusing. Biar kita nambah fresh dulu. Silakan berdiri. Tidak? Kan? Tangan ke bawah. Tangan ke belakang. Pipi. Salah tuh. Hijau. Seperti. Konsentrasi lagi. Ini tepuk tangan untuk kita semua. 1, 2, 3. Lihat. Kira-kira siapa yang pertama ya? Siapa yang kelompok 4? Mana kelompok 4? Oke. Silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 maju. Kelompok 1 ya. Izinkan kelompok 1 berdiri di sini untuk mempresentasikan
mata pelajaran ekonomi dengan tema keseimbangan pasar dan struktur pasar. Langsung saja untuk hasil diskusi kelompok 1 nomor 1. Yang satu, apakah penawaran bus yang terdepan sebagai maka perencanaan sektor transportasi selalu mengandung ketidaksamaan. Karena kenaikan harga bahan bakar minyak yang tiap tahun meningkat. Jadi kalau bahan bakarnya minyak, bisnya bisa turun atau naik. Kalau bahan bakarnya minyak naik, bisnya turun atau naik? Turun. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Sudah? Oke, tadi kelompok siapa aja kira-kira yang akan mendapatkan voucher sebelah perolehan suaranya? Kelompok 4 ada 86. Poinnya 86. Kemudian kelompok 1 Sita doang. Sita doang. Oke, nanti vouchernya ditukar ke Adi ya. Oke, ada apa? Kesimpulannya. Ada yang bisa menjawab? Kesimpulan yang kalian pelajari tadi? Aku. Oke, silakan. Cara mengertikan bahan bakar yang naik. Ya. Terus Iya. kayak bisa tahu gitu kalau bisa bahan bakar yang naik tuh kayak nggak usah yang kayak lebih menonjol kayak komen gitu ya stabil Ya, terus? itu kita bisa lebih ngertiin lagi. Kita lebih Bisa memahami. mengurangi ya gitu, kayak bisa ngurangin apa yang harus dipakai mulu gitu. Apa yang harus dipakai? Kayak kendaraan gitu. Ya. Kemudian? Nah, coba deh. Dulu. Ya. Bagaimana penyelesaian masalah permintaan dan penawaran Mengetahui masalah permintaan dan penawaran. yang Kemudian? mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kita akan memberikan kuis atau pertanyaan yang nantinya kalian kerjakan ya. Kuisnya coba yang tadi di soal, silakan di soal, nanti dijawab ya kuisnya ya. Oke. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi permintaan dan penawaran. Bagaimana sih perhitungannya? Apakah ada ada kurvanya apa tidak? Nah, nanti akan ada di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah. Ada sebelum Bapak tutup ada pertanyaan? Bapak tutup ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.